Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Al-Absi, NIM 19074015. Saya akan menjelaskan beberapa pengertian dan prinsip kerja dari sensor dan transducer. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang oksigen sensor atau OX. Oksigen sensor adalah sensor oksigen dan udara atau rasio bahan bakar. SEM menggunakan sensor oksigen untuk memastikan rasio udara atau bahan bakar benar untuk klasik bahan bakar. Ada beberapa jenis oksigen, tetapi dua jenis lebih umum adalah sensor oksigen rentang sempit. Gaya tertua hanya disebut sensor oksigen. Contoh penerapan sensor oksigen. Sensor oksigen yang terkontaminasi tidak akan menghasilkan tegangan yang tepat dan tidak akan beralih tepat. Sistem akuisisi data. Dari kandungan oksigen, SEM dapat menentukan apakah rasio udara dan bahan bakar kaya atau ramping dan menyesuaikan campuran bahan bakar yang sesuai. Campuran yang kaya mengkonsumsi hampir semua oksigen. Demikian juga voltage sinyal tinggi. Diperkirakan kisaran 0,6 sampai 1,0 volt. Karakteristik sensor. Sensor oksigen ini telah beroperasi sejak lama. Itu terbuat dari zirkonia, elektroda, dan pemanas. Sensor oksigen menghasilkan tegangan sinyal berdasarkan jumlah oksigen dalam knalpot dibandingkan dengan oksigen atmosfer. Prinsip fisik sensor. Sensor ini terhubung ke ECM seperti yang ditunjukkan pada diagram. Sirkuit berikut 1,0 volt potensi dipasok setiap saat ke terminal 0 positif. Prinsip kerja sensor. Prinsip kerja sensor mendeteksi perubahan dan kekuatan aliran arus dan mengeluarkan sinyal tegangan relatif proporsional dengan kandungan oksigen. Sinyal tegangan ini hanya dapat diukur dengan menggunakan diagnostic tester atau OBD. Identifikasi sensor oksigen. Sensor A atau F dirancang sehingga pada stoikiometer tidak ada aliran arus dan tegangan oleh sirkuit. Pengukuran sensor oksigen. Pengukuran sensor oksigen bisa langsung dari pengukuran dari bahan bakar ke pengukuran sensor oksigen tegangan oleh sirkuit deteksi adalah 3,3 volt campuran kaya yang meninggalkan sangat sedikit oksigen di dalamnya.
itu sensor CKP atau crankshaft precision sensor. Sensor CKP adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam mesin pembakar internal untuk memantau posisi atau kecepatan rotasi crankshaft. Informasi ini digunakan oleh sistem manajemen mesin untuk mengontrol waktu sistem pengapian dan parameter mesin lainnya. Penerapan sensor crankshaft: 1. Sebagai sistem pengapian dalam menghasilkan percikan api. 2. Sistem bahan bakar bisa mulai menyuntikkan bahan bakar ke dalam silinder. Selanjutnya, karakteristik crankshaft precision sensor bisa dilihat dari konektor CKP pada suatu Bisa dilihat pada konektor sensor CKP pada gambar di atas. Pada soket sensor ini dapat dibuat pin konektor yang memiliki fungsi berbeda. Cara kerja sensor CKP. Cara kerja CKP menggunakan sensor putaran, namun dalam penggunaan jenis sensor ada dua jenis, yaitu sensor induktif dan sensor efek Hall. Tipe CKP: pada mesin berputar, maka rotor akan ikut berputar. Identifikasi CKP: sensor ini diletakkan dekat full crankshaft depan bawah mesin. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi posisi poros engkol yang nantinya dapat diperoleh data kecepatan putar mesin atau RPM. Menganalisis CKP. Sensor CKP dapat dites dengan menggunakan multimeter atau tes tahanan resistansi berikut ini. Cara kerja CKP. Sensor CKP pada mobil Anda terdapat 3 kabel Hall karena sensor CKP adalah sensor jenis Hall effects, menghasilkan sinyal legend on atau off dan dapat diukur dengan menggunakan multimeter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vapor pressure sensor atau VPS. Vapor sensor adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan uap dalam sistem kontrol emisi. Penerapan sensor VPS: sensor tekanan uap dapat terletak di tangki bahan bakar dekat rangkaian tabung arang atau dilokasikan terpencil. Sistem akuisisi data VPS: sensor ini menggunakan chip silikon dengan tekanan referensi yang dikalibrasi di satu sisi chip. Satu lain chip, tekanan uap berubahan. Tekanan uap menyebabkan chip melentur dan memvariasikan sinyal tegangan ke ECM. Karakteristik VPS adalah saat tekanan uap mulai naik, maka tegangan output akan semakin besar. Prinsip kerja VPS. Prinsip kerja VPS dipasang langsung pada rakitan pompa bahan bakar. Tidak diperlukan selang untuk lokasi terpencil. Mungkin ada 1 atau 2 selang yang ke tekanan uap. Yang terakhir adalah EGR. EGR biasanya disebut dengan exhaust gas regulating. Sistem pertama kali diterapkan pada mesin mobil sekitar awal tahun 1973 dan saat ini hampir seluruh pabrik mobil di dunia ataupun yang menjual produk di Indonesia sudah menerapkan sensor EGR. Sensor EGR berfungsi mengurangi pembentukan gas NOx dengan cara mensirkulasikan sejumlah kecil gas. Penerapan sensor EGR. Teknologi gas buang atau daur ulang gas buang ini bisa diterapkan pada mobil bermesin bensin ataupun bermesin diesel.
Semakin berkembang standar emisi gas buang kendaraan bermotor, keberadaan EGR ini pun semakin menjadi poin penting yang harus ada pada sebuah kendaraan atau mobil. Contoh penerapan sensor EGR. Hal ini membuat penorma mesin menurun dan sering jadi keluhan para pemilik mobil. EGR lama-kelamaan tentu akan kotor. Kualitas solar yang buruk akan menimbulkan jelaga pada pipa dan katup EGR. Karakteristik sensor EGR. Sensor EGR yang pertama kali digunakan kevakuman mesin untuk mengoperasikan pembukaan valvenya. Sedangkan pada sistem yang terbaru saat ini, resirkulasinya gas buang dikontrol menggunakan EGR valve elektronik. Prinsip kerja sensor EGR. Sensor EGR sangat penting untuk mempertahankan emisi yang tepat pada kendaraan. Bagian-bagiannya adalah housing dan drive arm. Sensor EGR memonitor posisi katup, memungkinkan kontrol yang lebih akurat dari laju aliran EGR. Cara kerjanya, EGR bekerja dengan memasukkan gas sisa pembakaran yang dikeluarkan mesin melalui exhaust manifold. Sebelum keluar ke knalpot, ada sebuah katup yang berhubungan dengan intake manifold. Prinsip visif sensor EGR. Sensor EGR membutuhkan data dari beberapa sensor, salah satunya intake air temperature atau IAT, engine temperature sensor atau ECT, dan manifold absolute sensor. Analisis EGR. Kevakuman dalam intake manifold akan menghisap gas buang masuk ke dalam mesin. Banyaknya gas buang yang disirkulasikan kembali. Menganalisis kerusakan sensor EGR. Kevakuman yang di dalam intake manifold akan menghisap gas buang masuk ke dalam mesin. Banyaknya gas buang yang disalurkan kembali ke dalam mesin harus dikontrol secara presisi, karena jika berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada mesin. Sekian, terima kasih.